Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada kultum kita menjelang salat ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau awali dengan atadruna minal muflisi min ummati. Ini terjadi ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, tahukah Anda sekalian bahwa siapa umatku yang bangkrut nanti? Para sahabat menjawab ketika itu, al-muflisu minni la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta benda dan tidak punya kesenangan sama sekali. Kata Rasul, bukan. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang nantinya ketika dia meninggalkan dunia ini, dia membawa amal ibadah yang sangat banyaknya. Amal puasanya, amal sholatnya, amal zakatnya, amal sedekahnya, dan amal soleh lainnya sangat banyak. Secara zahir, orang ini dipastikan masuk ke surganya Allah. Kenapa? Karena pahala sangat banyak yang ia bawa. Namun di yaumil mahsyar nanti, ketika sampai di yaumil mizan, sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperiksa amal ibadahnya ternyata banyak. Di pengadilan itu Allah menyampaikan kepadanya dengan ketentuan bahwa dengan banyaknya pahala atau ibadah yang ia miliki, maka diotomatiskan dia bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu datanglah orang-orang yang pernah berurusan dengan orang ini. Pertama datang orang yang pernah ia pukuli, ia caci, ia maki, ia fitnah. Datang orang itu, ya Allah, sebelum orang ini diproses masuk ke dalam surgamu, ya Allah, saya ingin minta keadilan kepadamu, ya Allah. Maka disampaikan ketika itu, saya kenal betul dengan orang ini, saya tahu betul dengan orang ini. Siapa orang ini? Orangnya memang taat ya Rasulullah, orangnya memang patuh kepadamu, ya Allah. Orangnya memang sangat memperhatikan ibadah kepadamu, ya Allah. Tapi dalam kehidupannya, ya Rasulullah, orang ini memiliki mulut yang tajam, yang selalu menghina orang lain, selalu mencaci maki tetangganya, selalu menyakiti hati orang-orang di sekelilingnya dengan mulutnya, ya Allah. Dan saya tidak terima, ya Allah, karena saya jadi korbannya ketika di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menerima, lalu dicek. Dilihatlah diwannya, dilihatlah kitabnya, diperiksa catatan rakib dan aktif, dan ditanyakan kepada hari, waktu, saat ketika itu. Ternyata memang orang ini mulutnya tajam dalam kehidupan. Setelah prosesnya itu selesai dan diakui bahwa pengaduan orang ini yang sudah dizolimi oleh orang ini, maka diberikanlah cara membayarnya, bukan dicaci maki lagi, tapi diambil pahala orang ini diberikan kepada orang yang pernah ia caci maki semasa di dunia.
Datang satu, datang dua, datang tiga, semuanya begitu, diambil pahalanya, diambil pahalanya. Seperti itu terus menerus. Selesai hal yang satu, timbul lagi hal yang kedua, muncul lagi orang. Orang yang datang ini, dia mengadu juga kepada Allah, ya Allah. Orang ini semasa di dunia dia bersepadan dengan hamba, ya Allah. Sawahnya sama dekat dengan sawah saya, paraknya sama dekat dengan parak saya. Tapi ketika sawahnya makin lama makin luas dan saya makin sempit, parak juga seperti itu ya Allah. Dan saya minta keadilan ya Allah. Dicek lagi, ternyata ada dalam catatan rakib dan atid. Ada dalam kitab diwan itu dan ditanyakan saksi. Tangan pun sendiri juga berkata ketika itu, ya memang saya ya Allah. Yang mencangkul, mengambil hak orang lain itu ya Allah. Sawahnya selalu kematangan semakin lama semakin kurus. Sawahnya semakin luas, sawah orang semakin sempit. Nah memang kejadian. Berapa orang yang seperti ini? Nah lalu diambil lagi pahalanya. Diberikan kepada orang tersebut. Berapa orang yang seperti itu? Sama prosesnya. Diambil lagi pahalanya, diberikan kepada orang itu. Kemudian datang lagi orang yang pernah dihutangi. Ya Allah, saya bertetangga dengan dia pernah menghutang kepada saya tapi tidak pernah dibayar. Ketika saya tagih, dia selalu menyerang saya, ya Allah. Dan saya tidak mampu untuk menahannya. Dan saya memilih diam karena saya tidak mau masalah di dunia. Sekarang saya tuntut, ya Allah. Dicek lagi. Tanya lagi kepada saksi yang ada. Sebab semua menjadi saksi ketika itu. Mulut yang ngomong, mulut yang saksi. Tangan yang bergerak, tangan yang jadi saksi. Hari yang menjadi saksi. Saat itu yang jadi saksi. Ternyata benar. Maka cek ulama, kalau kau hutang, lunak gigi daripada lidah. Tapi kalau membayar, masih sakit badan. Padahal beruntunglah kita ketika kita berhutang kemudian datang orang menagih hutangnya itu kepada kita. Artinya apa? Orang ini menyelamatkan kita sebelum mati. Orang ini ingin menyelamatkan kita dari proses nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicek ternyata ia ambil lagi pahalanya. Berapa hutang? Seluruh kadarnya diberikan kepada orang tersebut. Berapa orang yang pernah kita hutangi, seluruhnya akan menuntut kepada kita. Siapa lagi? Orang yang pernah dibunuh lagi datang juga. Ya Allah, orang ini jahat ya Allah. Semasa di dunia dia selalu mengupahkan orang lain untuk mengazab saya sampai saya mati, dibunuhnya saya ya Allah. Cek lagi. Ternyata iya, dia ambil lagi pahalanya. Datang lagi orang. Dan ternyata pahala habis. Orang masih datang. Bagaimana cara bayarnya? Dalam hadis ini diterangkan bahwa dia ambil dosa orang yang pernah ia zolimi, diberikan kepada dia. Kata Rasul, inilah umatku yang bangkrut itu. Awalnya dia bawa pahala yang luar biasa banyaknya, pada akhirnya mendapatkan dosa. Pada awalnya diprediksi masuk surga, dan pada akhirnya masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Inilah umatku yang bangkrut itu ya Rasul. Kata Rasulullah SAW. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu menyangka bahwa apa yang diperbuat oleh orang zalim itu Allah diam saja, tidak. Tapi pada masanya nanti, pada saatnya Allah akan memperlihatkan orang ini kena azab dikala semua mata menyaksikan di akhirat itu nanti. Nah ini saat ini di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum kita pada siang hari ini menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan renungan bagi kita, menjadi bahan untuk menyelesaikan seluruh urusan kita dengan manusia. Hablum minan nas ini sangat susah. Hablum minallah itu gampang sekali. Cukup dengan bertobat kepada Allah selesai. Tapi urusan kesalahan hablum minan nas ini yang susah. Sebelum kita menyelesaikannya, meminta maaf, meminta keridhaan, baru Allah bisa mengampunkan dosa kita. Akhirul kalam, Imam Marajul. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.